Mahfud MD berani tantang debat dengan Khalid Basalamah. Saya sebagai dosen saja, bukan menteri. Siapa yang benar dukung, siapa yang salah kena kutukan. Dan di salah satu balasan dari netizen meminta Ustadz Mahfud untuk berdiskusi secara terbuka dengan Ustadz Khalid Basalamah. Bisa dengan diskusi live atau bisa dengan diskusi online. Silahkan nih, apakah Bapak Mahfud MD bersedia untuk melakukan diskusi keagamaan secara terbuka dengan Ustadz Khalid? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Manusia ini kalau dicari kesalahannya, Abdul Somad dari ujung rambut sampai ujung kaki salah semua. Salah topinya miring, salah sorbannya panjang sebelah, salah megang mikrofon kanan tangannya ke kiri. Salah semua manusia ini. Karena manusia ini tempatnya silap, lupa, khilaf, dan salah. Kalau ada orang mengatakan, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah lupa, saya tidak pernah salah, berarti saat itu dia sedang lupa, silap, dan salah. Inilah manusia. Ada profesor mencari-cari penanya, mau tanda tangan, mana pena? Saya mau tanda tangan, mana pena? Rupanya penanya di telinga. Ada orang sibuk mencari handphone, mana handphone saya? Mana handphone saya? Padahal dia sedang megang telepon. Ini menunjukkan manusia ini lupa. Manusia ini berasal dari kata insan. Insan diambil dari kata nasya. Kenapa manusia ini lupa? Karena asal katanya nasia, artinya lupa. Lupa dari mana dia berada. Lupa bahwa dia di dunia sementara. Lupa bahwa dia akan bangkit nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang lebih parah. Lupa nama, lupa kampung, lupa rumah. Ini bukan manusia, tapi lebih hebat dari manusia, namanya amnesia. Mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi amnesia, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala yatab ba'dukum ba'dha wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang lain, karena manusia ini tidak dicari pun kesalahannya, tetap ada saja salahnya. Wala yatab ba'dukum ba'dha. Jangan ceritakan aib orang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih. Ada orang yang memakan bangkai saudaranya, fakarihtumu. Kamu tentu amat sangat tidak suka isu bangkai bakso daging tikus. Berapa banyak orang tidak makan bakso gara-gara khawatir makan daging tikus, tapi daging tetangganya, daging saudaranya dia makan dengan enaknya. Itu yang dilihat Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, maka saat itu Nabi melihat ada orang memakan bangkai saudaranya. Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa ini orang yang memakan bangkai saudaranya? Itulah orang yang menceritakan aib orang lain. Dunia memang sudah edan. Zaman ini ada orang yang dari pagi sampai malam diam, tidak ngomong sepatah pun, tapi dia tercatat sebagai orang yang ghibah, namimah, menceritakan aib orang lain. Dari mana? Mulutnya ngomong, tapi tangannya tidak berhenti. Grup-grup penuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang berbicara. Kalau bolehlah tangan ini bengkak. Sekali ribah bengkak, itu jempolnya udah sebesar tiang itu lah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini kembali menjadi sorotan warganet usai dinilai nyinyir gegara cuitannya. Sebelumnya Mahfud MD membuat cuitan yang isinya membagikan tautan video YouTube yang menampilkan wayang dengan orang menggunakan bahasa Arab. Kuat diduga cuitan yang dibuat oleh Menko tersebut adalah sebagai bentuk tanggapan terhadap ceramah Ustadz Khalid Basalamah soal wayang yang belum lama ini menuai kontroversi.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, cuitan itu lantas mendapat balasan dari sejumlah warganet. Salah satunya bahkan menentang Mahfud MD untuk berdebat dengan Ustadz Khalid Basalamah supaya tidak terlihat hanya bisa menyinyiri. Merespon tanggapan tersebut, Mahfud MD dengan tegas bahwa dirinya berani menerima tantangan debat itu, namun menurutnya akan lebih baik jika disebut dengan tabayun. Dia lantas mengatakan jikapun jadi melakukan debat dengan Khalid Basalamah akan memposisikan dirinya sebagai dosen bukan sebagai menteri. Mahfud MD lantas menyerahkan teknis kepada si warganet yang menantangnya debat dengan Khalid Basalamah. Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini kembali menjadi sorotan warganet usai dinilai nyinyir gegara cuitannya. Sebelumnya Mahfud MD membuat cuitan yang isinya membagikan tautan video YouTube yang menampilkan wayang dengan orang menggunakan bahasa Arab. Kuat diduga cuitan yang dibuat oleh Menko tersebut adalah sebagai bentuk tanggapan terhadap ceramah Ustadz Khalid Basalamah soal wayang yang belum lama ini menuai kontroversi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, cuitan itu lantas mendapat balasan dari sejumlah warganet. Salah satunya bahkan menentang Mahfud MD untuk berdebat dengan Ustadz Khalid Basalamah supaya tidak terlihat hanya bisa menyinyiri. Merespon tanggapan tersebut, Mahfud MD dengan tegas bahwa dirinya berani menerima tantangan debat itu, namun menurutnya akan lebih baik jika disebut dengan tabayun. Dia lantas mengatakan jikapun jadi melakukan debat dengan Khalid Basalamah akan memposisikan dirinya sebagai dosen bukan sebagai menteri. Mahfud MD lantas menyerahkan teknis kepada si warganet yang menantangnya debat dengan Khalid Basalamah. Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini kembali menjadi sorotan warganet usai dinilai nyinyir gegara cuitannya. Sebelumnya Mahfud MD membuat cuitan yang isinya membagikan tautan video YouTube yang menampilkan wayang dengan orang menggunakan bahasa Arab. Kuat diduga cuitan yang dibuat oleh Menko tersebut adalah sebagai bentuk tanggapan terhadap ceramah Ustadz Khalid Basalamah soal wayang yang belum lama ini menuai kontroversi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, cuitan itu lantas mendapat balasan dari sejumlah warganet. Salah satunya bahkan menentang Mahfud MD untuk berdebat dengan Ustadz Khalid Basalamah supaya tidak terlihat hanya bisa menyinyiri. Merespon tanggapan tersebut, Mahfud MD dengan tegas bahwa dirinya berani menerima tantangan debat itu, namun menurutnya akan lebih baik jika disebut dengan tabayun. Dia lantas mengatakan jikapun jadi melakukan debat dengan Khalid Basalamah akan memposisikan dirinya sebagai dosen bukan sebagai menteri. Mahfud MD lantas menyerahkan teknis kepada si warganet yang menantangnya debat dengan Khalid Basalamah.